Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini, Jumat 18 September atau bertepatan dengan akhir Muharram 30 Muharram 1442 Hijrah. Ini kita sudah benar-benar ada di penghujung bulan Muharram. Insyaallah besok kita sudah memasuki 1 Safar. Di hari terakhir di bulan Muharram ini, 30 Muharram 1442 Hijrah atau bertepatan dengan hari Jumat 18 September, kita akan membahas buku yang sudah saya tulis, judulnya Ketika Dosa Tak Dirasa. Setiap hari Jumat kita akan isi dengan bedah buku, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dusta. Anda yang punya bukunya bisa lihat di situ, ya, pokok-pokok pikirannya. Kita akan bahas tentang dusta. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ini judul buku Ketika Dosa Tak Dirasa. Seringkali kita sebagai manusia berkata dusta, ya, atau boleh jadi berperilaku dusta, sehingga dusta ini termasuk dosa yang tak terasa. Bahkan ada orang yang saking terbiasanya berdusta, maka dusta itu sudah tidak dirasa sebagai dosa. Sejujurnya dusta itu bagian yang kadang tak terpisahkan dalam hidup seseorang. Nah, makanya kita bahas sebagai dalam buku ini Ketika Dosa Tak Dirasa, yaitu dusta. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wa kunu minas-shadiqin. Dan hendaklah kamu beserta orang-orang yang jujur, yang benar. Jadi kebalikan dari dusta adalah jujur atau benar. Kalau kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu beserta orang-orang yang benar. Benar tutur katanya, benar niatnya, benar perilakunya. Jadi kalau kita bicara benar, mulai dari mana? Benar niat. Niat kita itu harus selalu benar, ya. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, boleh kita evaluasi. Niat kita benar tidak? Ketika kita mengeluarkan harta untuk menolong orang lain, tanya, niat saya benar enggak? Lillah enggak? Atau kita ada keinginan-keinginan di luar itu, ya? Jadi mulai dengan niat yang benar. Itu sebabnya Allah akan melihat niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu perilakunya ditentukan oleh niatnya. Dan Allah akan melihat niat apa yang terbersit dalam diri kita. Oleh sebab itu ayat yang mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu beserta orang-orang yang benar, yang jujur, yaitu pertama jujur dalam niat, benar dalam niat, lurus dalam niat. Bapak Ibu,
Kalau niat kita sudah keliru, niat kita sudah bengkok, niat kita sudah menyimpang, maka sangat mungkin apa yang kita lakukan itu menjadi pahalanya hanya duniawi saja, tidak sampai ukhrawi. Kalau saya berbagi kepada orang, niatnya ya supaya saya dipilih jadi anggota dewan, supaya saya dipilih jadi bupati, jadi wali kota, maka saya membagi-bagikan uang itu tidak akan jadi amal soleh, karena niatnya sebatas supaya saya jadi anggota dewan, supaya saya jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur. Jadi ketika niatnya sebatas itu, ya kita akan mendapatkan balasan sebatas niat kita. Ya boleh jadi saya jadi anggota dewan, saya jadi kepala daerah, karena memang orang melihat apa yang saya berikan kepada mereka. Maka niat akan menentukan apa yang kita dapatkan. Tapi kalau niatnya karena Allah, ya, walaupun saya sekarang tidak terpilih jadi anggota dewan, ya tetap aja saya berbagi. Walaupun saya tidak terpilih jadi kepala daerah, tetap saja saya berbagi. Nah, jadi niat itu akan menentukan kualitas perilaku kita. Itu sebabnya seluruh perilaku kita berawal dari niat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Hei orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu beserta orang-orang yang benar. Benar niatnya. Nah, kalau udah benar niatnya, insya Allah nanti yang tampaknya, yaitu ucapan dan perilakunya juga benar. Sahabat-sahabat tercinta, inilah dasar yang harus kita renungkan kalau kita ingin keluar dari dusta. Makanya ada dusta yang boleh, ya. Kan kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang dusta itu dosa yang tak terasa. Kenapa saya mulai dari At-Taubah 119 wa kunu ma'as shodiqin? Hendaklah kamu beserta orang-orang yang benar, karena dimulai dari benar niat. Nah, kalau niatnya benar, satu saat kita dusta, ya, maka itu tidak salah. Nah, coba Anda lihat dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim, ya. Di dalam hadis itu dikatakan laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Bukan termasuk pendusta orang yang berdusta karena mendamaikan di antara orang-orang. Tuh, jadi saya tegaskan, ini peranan niat itu penting, ya. Di dalam hadis ini dikatakan laisal kadzdzab. Ini hadis sahih. Bukan pendusta alladzi yuslihu bainan nas. Dia itu berdusta karena mau mendamaikan. A dan B ini berselisih. A dan B ini bermusuhan. Ya, gitu. Agus dan Beni ini bermusuhan. Dua-duanya sahabat saya. Agus sahabat saya, Beni sahabat saya. Nah, saya berdusta karena saya ingin mendamaikan mereka. Begitu saya ketemu Agus, Gus, ada salam dari Beni. Dia merasa bersalah sebenarnya, pengen minta maaf sama kamu, tapi mungkin ada segan lah. Cobalah kamu membuka diri, ya, untuk menerima Beni atau Gus. Tahu nggak, saya dusta. Saya ketemu Beni, ayah salam ti Agus. Sebenarnya mah Agus teh apa ya, capek lah bermusuhan sama kamu teh. Coba kamu maafkanlah kesalahan Agus dah. Manusia mah pasti ada keliru. Mungkin waktu itu Agus ngomong seperti itu ya karena mungkin dia ada tekanan ekonomi, ada tekanan masalah di kantor. Geus atulah hampura we. Nah, maafkeun we.
Saya ngomong ke Agus dan ngomong ke Beni, dua-duanya dusta. Tapi tidak ada niat saya kecuali satu. Saya ingin Agus dan Beni ini berdamai dengan cara saya seolah-olah Agus memberikan salam dan mau berdamai, dan saya juga ngarang kepada Agus kalau Beni itu mau berdamai. Maka konflik mereka akhirnya bisa terselesaikan. Nah, maka saya bukan kadzab. Coba teman-teman, ini karena apa? Nawaitu, niat. Makanya di dalam hadis Bukhari dikatakan laisal kadzab alladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Gitu. Ada mantu yang kurang bagus hubungannya dengan mertua. Ya, mantu tidak bagus hubungannya dengan mertua. Nah, istrinya ini dia berdusta. Tiap kali datang ke orang tuanya, ya si suaminya nggak mau datang kan? Ya, udah kamu aja. Aku malas ketemu ibu kamu. Nah, kata suaminya. Tapi tiap kali si istri ini datang ke ibunya, selalu bawa oleh-oleh. Mama, ini dari AA, ya, maksudnya dari suaminya. Ya. Mama, ini dari AA. Padahal si istrinya ngarang. Ya nggak? Nggak pernah suaminya bilang, coba beli oleh-oleh untuk si mama. Nggak pernah. Tapi selalu bawa oleh-oleh, bawa makanan kesukaan. Terus mama titip salam ke AA. Kunaon? Dia, teka dia. Riweuh mama, pekerjaannya meni banyak pisan, salam. Sebenarnya dia teh mau kesini, tapi masih repot, masih rariweuh mama. Eta si anak tuh ngarang, ke ibunya teh ngarang. Ya. Karena tahu bahwa hubungan suaminya dengan ibunya nggak bagus. Nah, tiap kali pulang dari ibunya, ngarang juga, dusta juga. Ayah, ini nih di si mamah ya, batagor kesukaan ayah. Nih dari si mamah nih, colenak kesukaan ayah. Ini dari si mamah nih. Padahal ibunya nggak pernah ngirim oleh-oleh seperti itu. Si istri ini ngarang aja. Nah, istri ini, dia berdusta, tapi nawaitunya bukan apa-apa, ingin gitu suaminya itu berdamailah dengan orang tuanya. Karena walau bagaimanapun masa mantu hubungannya jelek dengan mertua. Nah, istri ini berperan untuk menjadi penengah, dan kadang-kadang istri ini berdusta kepada suaminya, berdusta kepada ibunya karena ingin suami dan ibunya ini damai. Maka Nabi mengatakan laisal kadzab. Orang itu bukan pendusta, alladzi yuslihu bainan nas, yang mendamaikan antar manusia. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ya, memang dusta itu perbuatan yang tercela. Tapi Nabi melihat niatnya. Kalau Anda berdusta, niatnya yuslihu bainan nas, mendamaikan, maka dusta itu menjadi boleh. Begitu. Kemudian, ya, ada dusta yang dibolehkan untuk semakin mengharmoniskan rumah tangga. Wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Itu hadis riwayat Bukhari. Seorang suami, ya, berdusta kepada istrinya, seorang istri berdusta kepada suaminya untuk lebih meningkatkan keharmonisan, untuk saling menjaga perasaan. Itu juga termasuk dusta yang dibolehkan, ya. Istrinya baru pulang dari salon, mama, dari mana? Iyo, mama teti salon. Pantesan mama menigelis. Nah, sebenarnya dusta, sebab nggak ada beda antara pergi ke salon dan pulang dari salon tuh nggak ada beda sih, ya kan gitu. Hah, di salon, ya, padahal asa nggak ada bedanya. Apa bedanya antara sebelum ke salon dan sudah ke salon? Asa sama, we gitu rumek, ya kan gitu. Apa ya rumek bahasa Indonesianya? Ya, ya pokoknya nggak ada beda. Tapi suaminya bilang, oh kamu teh dari salon, pantesan meni shine bright like a diamond atau mama meni kinclong gitu. Tahu nggak? Suaminya ini dusta ke istrinya. Tapi bukan apa-apa.
untuk memuliakan dan menghargai istrinya, gitu. Boleh nggak? Kata Nabi, wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Omongan seorang istri kepada suami, omongan suami kepada istri yang mengandung dusta, tapi tujuannya untuk menyenangkan, menghargai, itu diperbolehkan, ya. Kalau jujur malah jadi menghinakan. Mama, pulang dari mana? Dari salon. Hah? Di salon? Asa nggak ada beda, Mama. Sabaraha ke salon? 700.000. Mending meli beas atuh ari Mama opat karung daripada ke salon bari. Kata ayah Mama, mamanya antara ke salon dan tidak teh nggak beda, Mama. Ngerobe rumek, Mama. Coba Pak, kalau Bapak jujur seperti itu, betapa terlukanya istri Bapak. Nah, jadi ada saat memang kata Nabi, selama niat kamu bagus untuk menjaga perasaan istri, untuk menjaga perasaan suami, ya kan? Gitu. Boleh, ya. Suami beli baju, mah bagus nggak? Bagus ayah, nih asa tambah muda, gitu. Padahal mah ibu mikir, naon sih asa baju teh meni kampungan gitu. Tapi istrinya bilang, ayah, ini bagus gitu, nih asa lebih muda ayah teh. Nah, jadi ibu bapak, ini contoh bahwa ada dusta yang diperbolehkan, ya. Suami cerita nama ngebantuan istri cuci piring, ya kan gitu. Ternyata, ya, hasilnya itu si minyak-minyak teh masih nempel, ya kan gitu. Istrinya bilang, ayah, makasih ya Allah, mama meni seneng banget dibantuanku ayah. Padahal mah ibu teh kudu gawe lagi. Kenapa? Ibu cuci lagi, ya minyaknya masih pada nempel gitu, ya. Bau sayur masih ayah atuh kan gitu. Mungkin suaminya teh karena ngirit sabun begitu ya. Jadi satu kali ambil sabun teh untuk seluruh piring. Nah, tapi istrinya bilang, ayah, makasih mama dibantuin. Nah, begitu suaminya ke kantor, dicuci deui taku istrina teh, ya kan? Nah, itu kan dusta, saudara-saudara. Tapi Nabi mengatakan, wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Omongan seorang suami kepada istrinya yang bermaksud memuliakan, menjaga perasaannya, dan omongan seorang istri kepada suaminya yang bermaksud menjaga perasaan dan memuliakannya, sekalipun itu ada dusta, Nabi mengatakan laisal kadzab, itu bukan dusta, gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya lagi menceritakan bahwa kembali ke ayat yang tadi saya sebut, mulai kalau kita bicara dusta itu dari apa? Dari surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu beserta orang-orang yang benar. Jadi mulai dari sini supaya kita bisa mendeteksi apakah ini kebohongan yang mengandung dosa ataukah ini kebohongan yang sebenarnya masih diperbolehkan. Ada seorang dosen, dia menerima draft usulan penelitian dari mahasiswanya. Nah, dosen ini ada dusta. Ketika dia lihat, yang pertama kali dia ucapkan pas lihat, bagus ini, ya, menarik juga penelitian kamu. Coba kamu benerin aja nih ini. Itu tiap halaman ada yang harus dibenerin. Tapi bapak dosen itu begitu bijak, mulainya dengan kata-kata, usulan penelitian kamu itu menarik, cuma ada beberapa yang harus kamu benerin. Nah, dibenerinnya dari mulai judul sampai sampai cara penulisan reference. Berarti kan dari halaman awal sampai halaman akhir itu dikoreksi. Tapi kata yang keluar pertama kali adalah penelitian kamu menarik. Jadi diberi apresiasi. Kebayang nggak begitu mahasiswa itu menyodorkan draft, ya, usulan risetnya, baru dilihat judulnya aja, dosen udah ngomong gini, apa ini? Ya, kamu teh S2? Ini mah anak D3 juga bisa. Kamu teh S3? Ini mah anak S1 atau penelitian kayak begini mah. Kebayang nggak betapa mahasiswa kita itu ngedrop mentalnya. Jadi ada saat karena kita sedang mendidik, ada kebohongan
yaitu berupa apresiasi. Ada guru ngaji, ya, eta si muridna teh salah, tapi apa kata gurunya? Bagus Bu, bagus ya. Ibu belajar lagi ya, itu ibu cara mengucapkannya sudah bagus. Tinggal ibu berlatih kata-kata bagus. Sebenarnya si ibu itu seluruh bacaannya dari mulai awal sampai akhir, padahal itu cuma satu ayat, salah semua, ya, gitu, salah semuanya. Makhorijul huruf, ya, cara pelafazan tuh salah, tapi gurunya dusta. Gurunya bilang, ibu, waduh ibu bagus sekali, ibu tinggal dilatih ya, latih lagi Bu, latih. Nah, jadi kita sebagai guru juga boleh jadi pernah berdusta sama mahasiswa kita, sama murid kita. Tujuannya apa? Memberikan suatu motivasi. Memberikan satu motivasi, walaupun apa yang disodorkan ke kita itu banyak salahnya, tapi yang keluar dari lisan kita pertama adalah apresiasi. Alhamdulillah kamu akhirnya bisa juga ya ketemu saya. Bagus tuh, riset kamu bagus, bagus ya. Hanya ada beberapa ya, tidak adalah usulan penelitian yang sempurna. Saya juga dulu waktu kuliah sama aja dicoret-coret sama profesor saya. Udah gini, yang namanya belajar mada pasti ada salahnya. Sini. Nah ini judul, kenapa begini? Nah ini sampai cara penulisan apa? Cara penulisan reference salah dia, dibenerin. Tapi karena kalimat yang pertama kali keluarnya itu mengapresiasi, maka kehormatan dia terjaga. Nah, saudara-saudaraku tercinta, wakunu ma'as-shadiqin. Saya mulai dari sini gitu ya. Nah, berarti dusta itu hina ketika nawaitu kita memang unsurnya khianat. Nah, itu baru. Nah, itu yang disebut dengan dusta itu bisa membawa kepada neraka. Mari kita lihat hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Apa? Jujur dalam niat, jujur dalam bicara, jujur dalam perilaku. Ya? Nah, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkanmu ke surga. Jadi jujur itu pintu surga. Karena Nabi mengatakan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawamu ke surga. Innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Ada orang yang karena dia selalu jujur dalam niat, jujur dalam ucap, jujur dalam perilaku, maka dicatat dia sebagai siddiq di sisi Allah. Wa innal kadhiba, dan dusta, yahdi ilal fujur, membawa kepada kecelakaan. Nah, dusta yang mana? Nah, saya tadi sudah jelaskan, ya. Kalau nawaitu kita benar, maka dusta pun menjadi boleh. Tadi saya dalilnya sampaikan, ya, laisal kadzab, bukan pendusta orang yang mendamaikan. Bukan pendusta kita ngomong tidak sebenarnya untuk memuliakan pasangan hidup kita. Berarti apa? Dan niatnya benar. Niatnya benar. Jadi sebenarnya dusta itu kembali lagi kepada niat. Nah, ada orang yang berdusta itu ilal fujur. Emang niatnya khianat, emang niatnya menipu, emang niatnya itu mengacaukan. Nah, itu yang dikatakan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu kalau tidak didasari oleh niat yang benar, itu memang akan membawa kepada kecelakaan, akan membawa kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu akan membawa ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan ada orang yang karena dia selalu berdusta itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya, maka dia oleh Allah dicatat sebagai pendusta. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta,
kita kalau satu saat berdusta, maka niat kita kudu benar. Kunu ma'as shodiqin. Yaitu apa? Mendamaikan orang, memberikan motivasi pada murid kita, ya, sekalipun dia itu salah, kita besarkan harapannya. Kamu bisa, kamu mampu, ya kan? Gitu. Kamu hebat, kan gitu. Itu kan dusta sebenarnya, tapi dusta yang berbasis pada niat yang benar. Kita memuliakan istri kita, kita muliakan suami kita, pasangan hidup kita. Itu ada dusta, tapi kan Allah Maha tahu niat kita benar, ya, begitu. Nah, jadi yang harus kita waspadai dusta yang mana? Yaitu dusta yang memang berbasis kepada kepada dusta yang dimurkai Allah. Itu dusta yang memang niatnya itu benar-benar untuk menipu, untuk menciptakan kemadorotan, untuk merampas hak-hak orang. Kan tidak sedikit orang berdusta karena merampas hak orang lain, ya. Orang berdusta karena kita ingin menistakan orang lain. Nah, itu sebabnya Nabi SAW bersabda agar kita berpegang teguh kepada kejujuran. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sangat indah sekali. Idmanu li sittan min anfusikum azman lakumul jannah. Kata Nabi, aku jamin, ya, jamin, lakukan oleh kamu 6 hal, aku jamin kamu masuk surga. Jadi Nabi mengatakan idmanu li sittan, lakukan oleh kamu 6 perkara, azmanu lakumul jannah, aku jamin kamu masuk surga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin masuk surga, dengarkan hadis ini. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad mengatakan idmanu li sittan min anfusikum. Coba lakukan oleh kamu dengan sungguh-sungguh 6 perkara. Azmanul lakumul jannah, aku akan jamin, aku jamin kamu masuk surga. Coba apa yang pertama kali disebut oleh Nabi? Isduqu idza haddatstum. Jujur. Yang pertama kali kata Nabi, jujur. Sok, kamu lakukan 6 hal, aku jamin kamu masuk surga. Yang pertama Nabi katakan usduqu, ya. Isdiqu, jujurlah kamu. Tadi saya katakan jujur dalam niat, jujur dalam kata-kata, jujur dalam perilaku. Ini yang saya tadi dari awal sudah kutip surat At-Taubah 119. Setelah kamu bisa melakukan kejujuran dalam niat, dalam ucapan, dalam perilaku, wa aufu idza wa'adtum, penuhi janji kamu. Jadi biasanya orang yang jujur itu dia akan memenuhi janjinya, gitu. Ibu bapak, kita boleh berjanji. Yang tidak boleh itu apa? Melanggar janji. Kita boleh merevisi janji, boleh, ya, bukan melanggar, merevisi. Nah, saya janji, ya, saya pinjam sama Anda uang. Saya bilang, Kang, insya Allah, ya, saya ada sumber dana awal Agustus cair, nanti saya bayar awal Agustus, ya. Saya bilang sama teman saya, berarti saya janji bahwa saya akan membayar awal Agustus. Ternyata meleset, tidak cair tuh awal Agustus. Maka saya langsung kontak teman saya lagi. Aduh Kang, ternyata ini meleset. Kantor bilang ini dicairkannya bukan awal Agustus Kang, tapi awal September. Itu namanya merevisi janji. Ya, kalau merevisi janji boleh. Nah, yang tidak boleh itu kita janji terus lupa dengan janji kita. Nah, Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Yang paling sering adalah kita lupa janji kepada orang yang ada di lingkaran terdekat kita. Nah, ini tolong diingat. Saya janji sama istri, itu tidak pernah dicatat di buku agenda saya dan tidak pernah dicatat oleh sekretaris saya. Saya janji sama anak, ya, nggak pernah ada di agenda saya. Sekretaris saya juga nggak tahu.
Nah, tapi kalau saya janji dengan si A, si B, si C, saya masukkan ke agenda. Ya nggak? Saya janji sama Anda, saya masukkan ke agenda. Bahwa saya ada ketemu dengan Anda, saya masukkan ke agenda. Sekretaris saya juga mencatatnya. Nah, dan sekretaris saya juga mengingatkan, Pak, jangan lupa Pak, hari Jumat, pada Jumat, Bapak ada janji dengan ini. Tapi kadang saya lupa memasukkan pada agenda saya janji sama anak, janji sama istri. Makanya bapak-bapak tolong diingat, kita lebih sering melanggar janji kepada istri dan anak-anak kita ketimbang kepada orang lain. Makanya kita sebagai suami perlu mengatakan meminta maaf pada istri dan anak, karena boleh jadi ada janji-janji kita yang tidak terpenuhi. Sini nak, ayah minta maaf ya, karena mungkin ada janji-janji ayah yang tidak terpenuhi, karena janji-janji ayah yang ayah lupakan. Nah, Bapak Ibu, mulai hari ini catatlah janji-janji kita kepada orang terdekat, ya. Janji kepada anak, janji kepada suami, janji kepada istri, catat. Kenapa? Karena seringkali kita melanggar janji itu bukan kepada orang lain, tapi seringkali kita melanggar janji itu kepada dalam lingkaran terdekat kita. Boleh jadi Pak, anak kita pernah terluka karena janji kita. Ayah, nanti akhir tahun kita liburan kemana? Kita begitu gampangnya mengatakan, ya kita nanti liburan ya ke Ancol gitu. Anak teh senang mau liburan ke Ancol. Bahkan ketika bu gurunya nanya, ayo siapa yang udah punya rencana liburan? Anak Anda ngangkat tangannya paling tinggi. Ibu guru, saya mau liburan ke Ancol. Aduh, kamu hebat ya. Nah, nanti ceritakan ya sama ibu ya, bagaimana liburan kamu di Ancol. Jadi si anak begitu girang karena ayahnya bilang nanti liburan ke Ancol. Tahu nggak? Begitu datang waktu liburan, anaknya bilang, Papa, gimana? Tanggal berapa kita liburan ke Ancol? Bapaknya begitu ringan mengatakan, liburan. Ayah tuh kalau akhir tahun sibuk. Kamu tuh gimana ya? Tahu nggak Pak? Betapa terlukanya hati anak kita. Tapi kita lupa ya kalau kita pernah berjanji. Maka anak kita itu menanggung beban. Apa bebannya? Begitu masuk sekolah itu ibu gurunya nanya, ya Ahmad, gimana liburan ke Ancolnya? Tahu nggak? Dia tuh malu sebenarnya. Bapak, kaum ayah, kalau kita janji sama anak jangan sembarang. Karena itu sebenarnya melukai anak kita. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Kalau kita ini berjanji, kemudian kita melalaikannya. Makanya Nabi mengatakan, idmanu lisittan min anfusikum. Coba kamu lakukan 6 perkara. Adman lakumul jannah. Aku jamin kamu masuk surga. Jujur kamu. Jujur dalam niat. Jujur dalam berkata. Jujur dalam berperilaku. Wa aufu idza wa'adtum. Penuhi kamu kalau janji. Penuhi ya. Nah, jadi Bapak, Ibu, mari kita minta maaf sama anak-anak kita. Nah, maafin ayah ya. Khawatir ada janji-janji ayah yang tidak terpenuhi gitu. Maafin ayah ya, bisi ada janji yang tidak terpenuhi. Kata istri teh, udah gak kehitung, mama mah udah mati rasa kalau ayah udah janji teh. Cuma ngomong ayah mah janji itu janji. Udah gak dianggap ku mama mah. Nah, jadi ibu bapak, ini mah nasihat untuk saya sebenarnya. Jadi ternyata kita ini kudu mencatat, kecuali janji-janji yang sifatnya canda, yaitu makan tidak apa-apa. Ayah kita liburan kemana? Keliling dunia. Keliling dunia dari mana? Ke taman safari saja nggak ada duitnya kan gitu. Keliling dunia mah gitu. Ayah kita liburan kemana? Seluruh negara Eropa dikunjungi. Boro-boro seluruh negara Eropa ya, ke Garut saja ya, tidak ada uangnya. Nah, itu makan berarti suaminya canda ya kan. Tapi ada janji-janji yang memang serius ya. Wa addu idza tumintum. Yang ketiga kata Nabi, lakukan 6 hal, aku jamin kamu masuk surga. Pertama, kamu jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam bicara,
jujur dalam perilaku. Yang kedua, aufu idza wa'adtum. Coba kamu penuhi janji-janji kamu. Yang ketiga adalah wa'addu idza tumintum. Tunaikan amanah yang ada di pundak kamu. Amanah. Ya, kalau saya jadi guru, amanah saya murid. Kalau saya jadi dosen, amanah saya mahasiswa. Ya, kalau saya jadi karyawan, amanah saya pekerjaan. Ya, kalau saya jadi ayah, amanah saya adalah anak. Kalau jadi suami, amanah saya adalah istri dan keluarga. Kata Nabi, wa'addu idza tumintum. Coba tunaikan amanah kamu. Dan ada juga ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, jangan kamu khianati amanah-amanah yang ada di pundak kamu. Jadi Bapak Ibu, kita semua itu punya amanah. Coba identifikasi amanah apa saja yang ada di pundak kita. Seorang istri dia punya amanah 1, 2, 3. Sok inget-inget. Amanah istri itu apa? Seorang suami punya amanah. Sok inget-inget amanah istri itu apa saja. Seorang anak dia punya amanah. Amanah anak itu apa saja. Seorang karyawan juga dia menanggung amanah, memikul amanah. Apa saja. Semua orang kudu bisa mengidentifikasi amanah saya ini. Wahfadhu furujakum. Jaga kehormatan kamu. Ini yang keempat. Kita kudu menjaga kehormatan diri kita, kudu menjaga marwah dan martabat kita, ya. Sehingga orang yang menjaga kehormatan bukan jaim, tapi itu salah satu upaya untuk kita juga bisa menjaga kehormatan orang lain. Kalau kita bisa menjaga kehormatan diri kita sebagai guru, sebagai dosen, kan kita menjaga marwah dan kehormatan lembaga kita, ya nggak? Gitu. Kalau kita bisa menjaga kehormatan sebagai suami, berarti kan kita menjaga kehormatan keluarga dan anak-anak. Jaga kehormatan. Wa ghaddu absarakum, dan jaga pandangan kalian. Ya, jaga pandangan kalian. Jaga bagaimana kalian menatap objek atau menatap suatu persoalan. Dan wa kuffu aydiyakum, jaga tangan kalian dari kesewenang-wenangan. Jadi kalau kita punya kuasa, jaga. Jangan sampai kekuasaan kita digunakan untuk kesewenang-wenangan. Saudara-saudaraku sekalian, ini hadis sangat indah sekali, riwayat Imam Ahmad. Idmanu li sittan min anfusikum. Lakukan oleh kamu 6 perkara. Azman lakumul jannah. Aku jamin kamu masuk surga. Mulai dari apa? Jujur dalam niat, dalam ucapan dan perilaku. Wa aufu idza wa'adtum. Penuhi janji-janji kamu. Wa addu idza tumintum. Dan laksanakan amanah-amanah yang ada di pundakmu, kata Rasul. Yang keempat, jaga kehormatan kamu. Yang kelima, jaga pandangan kamu. Cara kamu memandang itu kudu benar. Dan yang keenam, jaga. Jangan sampai kamu berlaku sewenang-wenang ketika kamu punya kekuasaan. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ini materi tentang dusta yang ada di buku saya. Ya, Anda bisa lihat bukunya ini, ya. Ketika dosa tak dirasa. Jadi kita bahas dosa yang tak terasa itu adalah berdusta. Dan saya tadi elaborasi dusta seperti apa yang harus kita hindari dan dusta apa yang diperbolehkan. Sudah saya bahas semuanya tadi. Insya Allah Jumat depan kita akan membahas lagi dosa lainnya yang seringkali tak terasa. Kita baru bahas dosa yang tak terasa itu adalah dusta, ya. Dan saya bahas juga bagaimana caranya supaya kita menjadi ahli surga. Salah satunya adalah kita melakukan suatu yang berlawanan dengan dusta, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perilaku. Dari situ kita akan selalu memenuhi janji, kita akan selalu melaksanakan amanah, kita akan selalu menjaga kehormatan dan marwah diri kita.
Kemudian kita juga selalu menjaga pandangan, supaya pandangan kita itu selalu benar, positif, proporsional, dan sekiranya kita punya kuasa, kita tidak sewenang-wenang dengan kekuasaan yang ada di genggaman kita. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Insya Allah besok hari Sabtu, ya, 19 September, kita bertemu lagi di Bedah Masalah. Dan jangan lupa insya Allah hari Sabtu kita ada kajian Al-Hikmah, Ilmuku Cahayaku, jam 19.30. Ada kajian rutin, yaitu kajian Al-Hikmah, temanya Ilmuku Cahayaku. Bagaimana supaya kita bercahaya di dunia, bercahaya di alam kubur, bercahaya di akhirat. Kata Nabi, sesungguhnya manusia itu satu saat akan mengalami kegelapan. Bisa kegelapan dunia, bisa kegelapan kubur, kebayang nggak? Di dalam kubur kita mengalami kegelapan. Atau yang lebih mengerikan, kegelapan di akhirat. Maka, mari kita jadikan ilmu sebagai obor kita. Nah, itu yang akan kita bahas, Ilmuku Cahayaku. Insya Allah hari Sabtu jam 19.30, tanggal 19 September. Informasi lebih detail, sahabat tercinta bisa lihat di Instagram saya. Dan saya perlu menyampaikan doa, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberkahi sahabat-sahabat yang sudah berwakaf, yang sudah berinfak. Anda tidak rugi, Anda tidak berkurang hartanya. Mana qasat malun min shadaqatin. Anda tidak akan pernah berkurang harta, Anda tidak akan pernah sengsara selama komitmen kita untuk membela agama Allah itu ada. Salah satunya dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita. Nah, bagi sahabat-sahabat yang oleh Allah sedang dititipi harta, semoga Allah senantiasa memberkahi dengan cara berwakaf. Saya ajak untuk yuk berwakaf. Kami, Yayasan Percikan Iman, sedang membangun masjid untuk membangun peradaban di masa depan. Karena dari masjidlah segala sesuatu bermula. Masjid bukan hanya tempat ruku dan sujud, tapi masjid itu menjadi tempat membangun peradaban, sehingga lahir dari situ manusia-manusia soleh yang akan membangun peradaban ini. Sahabat tercinta, silakan sahabat-sahabat bisa berwakaf ke Bank Mandiri 13.910 5.008. Bank Mandiri 13.910 5.008. Dan bisa juga sahabat berinfak untuk kegiatan dakwah. Salah satunya kita menyebarkan buku-buku ke masjid-masjid yang membutuhkan Al-Quran. Tentu saja disurvei masjid yang memang harus kita bantu. Di situ buku-buku Quran-Qurannya sudah lecek, sudah tidak layak lagi. Kita siapkan raknya, kita siapkan Al-Qurannya, kita siapkan buku-bukunya. Itu untuk supaya umat faham tentang agama dan cinta kepada agama melalui Al-Quran dan buku-buku. Nah, ini programnya adalah sedekah atau infak dakwah, ya. Teman-teman bisa transfer ke Bank Mandiri 13.54541100. Bank Mandiri 13.54541100. Jadi kalau nawaitunya wakaf 13.910 5.008 Bank Mandiri. Kalau niatnya infak sedekah untuk dakwah, Bank Mandiri 13.54541100. Sahabat-sahabat tercinta, demikian pertemuan kita pada pagi ini. Insya Allah besok hari Sabtu kita bertemu lagi. Materi ini kalau dianggap perlu, dianggap penting, ya, dianggap bermanfaat, sahabat-sahabat bisa ulang lagi, tonton di YouTube, di Aam Amiruddin channel YouTube, ya. Bisa Anda ulang-ulang, bisa Anda share kepada teman-teman yang boleh jadi membutuhkan dan dirasa menurut Anda ini manfaat. Anda bisa share ke teman-teman untuk kemaslahatan. Anda bisa lihat di channel YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, demikian pertemuan kita pada pagi ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.